Baik, halo, selamat siang semuanya, teman pajak. Sepertinya ada sedikit simpang siur ya, bisa dibilang terkait Bupot PPh 21 jika kondisi karyawan berhenti bekerja setelah masa pajak tertentu dihitung, gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas itu dan berikut adalah pemahaman yang semoga bisa diterima dan dipahami sama seluruh teman pajak gitu ya. Baik, jadi gini contohnya. Sebelum dimulai tapi ya, minta tolong di-subscribe dan di-like video ini supaya video ini lebih banyak menjangkau teman pajak yang lain. Jadi informasinya cukup bisa diterima dan akan bisa digunakan gitu ya dan bermanfaat. Baik, di beberapa kesempatan ada beberapa teman pajak yang lain bertanya, ini bagaimana jika karyawan bekerja bulan Januari, kemudian di Februari ini berhenti atau masa bekerjanya sudah habis gitu atau kontraknya sudah habis. Jadi dia hanya bekerja sampai dengan bulan Januari saja. Pertanyaan itu muncul. Lalu bagaimana tata cara atau bagaimana cara membuat bukti potong PPh 21 bagi karyawan yang sudah bekerja dan terkena potongan PPh 21 TER lalu PPh-nya ini mau kita apakan di bulan Februarinya gitu ya. Nah, kita akan proses step by step-nya. Baik, kita mulai dari penginputannya ya. Jadi teman pajak langsung saja jika misalnya karyawan ini berhenti bekerja di bulan Januari, otomatis si karyawan tersebut misalnya sudah terhutang PPh 21 gitu. Oke, baik, langsung aja teman pajak ini langsung masuk ke menu bukti potong tahunan A1. Oke, bukan yang ini ya, karena ini untuk karyawan yang masih bekerja dan belum resign gitu. Kita masuk ke bukti potong tahunan A1. Di sini teman pajak itu masuk ke dashboard seperti ini. Contoh ya, kita kasusnya karyawan berhenti bekerja di bulan Januari, maka dia hanya bekerja 1 bulan saja. Jadi, pertama kita input dulu di sini, misalnya saya menggunakan NIK saya, gitu ya. Baik, alamat random ya, Jakarta gitu. Kita cek dulu apakah saya menuliskan NIK saya dengan benar. Baik, contoh ya, misalnya saya bekerja di perusahaan tertentu gitu. Kemudian saya berhenti bekerja atau menerima penghasilan hanya di bulan Januari saja. Maka ini juga PTKP ya, tetap kita input. Di sini kita misalnya kita isikan PTKP-nya, kemudian nama jabatan di sini direktur, status karyawan asing bukan, pilih dan di sini dan seterusnya. Ini hanya untuk profil ya. Lalu di tab berikutnya atau di menu berikutnya adalah kita pilih di sini tahun pajak, kemudian masa pajaknya. Nah, nanti ya, nanti ini untuk informasi teman-teman yang lain, jika karyawan bekerja di bulan nanti gitu ya, di bulan Februari, Maret dan seterusnya, kemudian dia berhenti di bulan Juli gitu misalnya, maka di sini drop down-nya ada. Nah, karena kebetulan untuk contoh ini masa pajaknya hanya muncul sampai dengan Maret karena video ini diambil di bulan Maret, maka drop down yang muncul hanya bulan 1, 2, 3 saja. Nah, untuk kasus yang ini, karyawan hanya bekerja selama 1 bulan di perusahaan dia bekerja gitu, maka penghasilannya kita input di sini. Oke? Nah, perbedaannya apa Pak? Penghasilan bruto dengan data penghasilan setahun. Baik, sekarang yang perlu dipahami dan teman-teman harus membedakan gitu ya. Karena gini, perbedaannya itu nanti ketika teman pajak mengisi ini di sini gitu ya, 10 juta gitu ya. Dan di sini teman pajak mengubah masanya di sini sampai dengan 2 misalnya, perhitungannya teman pajak itu mengambil yang bagian bawah sini itu disetahunkan. Contoh tadi PTKP-nya saya K3 maksimal. Nah, kalau misalnya disetahunkan, maka si form ini akan menghitung nih. Form ini akan menghitung.
Berbeda jika misalnya di sini teman pajak memasukkan informasinya di sini 50 misalnya di sini 120 juta. Karena misalnya dikali 12. Ya, kita hitung. Nah, di sini akan muncul perbedaannya teman pajak ya. Jadi di sini diperhatikan, kalau misalnya disetahunkan di sini ya bahasanya itu disetahunkan, perhitungannya ini dikalikan ya. Bisa dilihat teman pajak ya. Di sini menjadi 720 juta. Oke. Jadi ada perbedaan di sini ya teman pajak ya. Kalau misalnya teman pajak memasukkan apa sih namanya pilihan disetahunkan, dia akan menghitung si form ini. Lalu kalau misalnya teman pajak pilih setahun, kemudian kita hitung ulang, maka akan muncul perbedaannya. Gitu ya. Jadi seperti ini. Oke. Jadi pemahamannya gimana Pak? Kalau untuk karyawan yang hanya bekerja di bulan Januari saja, maka teman pajak hanya perlu mengisi di sini, kemudian pilih di sini, bagian sini tidak perlu diisikan. Gaji atau uang pensiunan berkala dan sebagainya itu tidak perlu diisikan. Ya, tidak perlu diisikan. Kemudian setelah itu kita hitung lagi nih di sini, ya. Kan dia nol nih karena hanya bekerja 1 bulan saja gitu ya atas penghasilan bruto. Di sini bahasanya data penghasilan masa pajak terakhir. Berarti karena dia masa pajak terakhirnya adalah Januari, kita masukkan nih bruto bulan kemarin, ya. Jadi misalnya kita masukkan 10 juta gitu. Nah, sebagai contoh, setelah dihitung dia akan menghasilkan nilai nol. Kemudian di sini PPh masa yang dipotong masa pajak sebelumnya jika dia bekerja di tempat lain. Ambil data, kemudian kita pencet lagi ambil data. Kemudian lagi kita pencet nih. Nah, yang akan berbeda nanti di sini teman pajak. PPh pasal 21 dan pasal 26 yang telah dipotong gitu ya untuk masa pajak terakhir. Nanti jika karyawan bekerja sampai dengan Juni, maka dari Januari sampai Juni ini ada nilai PPh 21-nya. Teman-teman bisa lihat ya. Saya pencet ambil data, proses ditunggu, di sini muncul nih nilai PPh 21 yang sudah dipotong bulan Januari. Oke. Nah, di sini ini pasti nol karena bahasanya ditanggung pemerintah dan saya NPWP saya tidak ditanggung pemerintah. Maka di sini muncul nih, ya. Maka di sini muncul nih PPh pasal 21 kurang bayar, ya. Di sini serat negatif gitu ya. Nah, atas negatif ini gitu. Ini akan menjadi kompensasi masa pajak bulan 1 ya, menjadi kompensasi masa pajak bulan 1 karena di sini saya mengisikan tahun dan masa pajaknya masa Januari gitu teman pajak, dan di sini kita tidak bisa merekord gitu ya, di sini tidak ada pilihan ini akan direkord bulan apa. Jadi kalau bukti potong bulanan atau masa, di sini kan ada menunya ya, maksudnya kita bisa memilih tuh masa pajak apa gitu. Maksudnya seperti ini misalnya, kita hanya bisa pilih nih satu dua gitu. Misal kita lagi menghitung Februari, kita pilih dua di sini gitu. Berbeda dengan untuk yang form 1721A1. Di sini tidak ada pilihan masa pajak yang akan kita pakai atau kita terapkan atas kelebihan pajaknya ini. Ya, atas kelebihan pajak ini tidak ada. Jadi, otomatis bukti potong ini akan tergenerate atau dibuat masa pajaknya itu mengikuti masa terakhir karyawan ini bekerja. Karena di sini kita pilih bulan 1 sampai dengan bulan 1, maka bukti potong 1721 ini akan muncul di SPT masa Januari dan statusnya itu belum diposting. Kita coba rekam ya teman pajak ya supaya menjadi pengetahuan gitu. Nah, di sini kita simpan kesalahan, pastikan apa nih? Mana nih? Mana nih? Apa nih? Oh, sorry ini belum dipencet. Karena tadi bolak-balik di refresh ya. Oke. Kolom ini diperlukan, kemudian kita tinggal simpan. Tidak. Oke. Nah, teman pajak, kalau untuk masa pajak biasa kita bisa menampilkan nih, kita bisa pilih masa pajak yang akan kita buat gitu. Jadi perbedaannya di situ.
bukti potong 1721A1 ini atau bukti tahunan A1 ini akan tergenerate dan akan menghasilkan nilai negatif pada masa pajak terakhir karyawan ini tidak menerima penghasilan. Contohnya untuk case di video ini, si karyawan ini berhenti bekerja di bulan Januari. Maka kita buka masa Januari, kemudian kita cari informasinya. Gitu. Nah, di sini. Contohnya, teman pajak semua. Jadi di sini ada muncul nama nih ABCD gitu ya dengan nilai negatif ini. Setelah muncul nilai negatif ini akan menjadi masalah gitu ya, akan menjadi masalah buat teman pajak karena apa? Ketika kita masuk di menu SPT, setelah kita posting gitu ya, setelah kita masuk ke menu SPT, sorry untuk bulan Februari misalnya, kita buka perekamannya di bagian bawah sini, nilai PPh 21 terhutangnya, sorry, ini belum dipilih Februari. Nah, untuk nilai PPh terhutang di sini, ini adalah angka PPh 21 bulan Februarinya. Jadi tidak menghitung nilai atau tidak mengurangi nilai dari PPh 21 setelah dikurangi dengan kelebihan bayar masa Januari atau masa sebelumnya. Maka yang perlu dilakukan, kita abaikan angka ini, gitu ya teman pajak ya, kita abaikan angka ini, lalu kita buat ID billing secara manual. Kemudian di sini kita tinggal pastikan rekam informasi bukti pembayarannya supaya nanti ketika kita sudah merekam dan kita posting nilainya itu di bagian induknya, di bagian induk ini di sini kita lengkapin di bagian induk bagian sini, misal di bagian sini kita sudah memasukkan tahun 2024 misalnya di sini tadi 150.000. Nah, jadi nilai PPh 21 yang kita buat bukan 12.430.985 yang muncul di bagian menu rekam. Perekaman bukti penyetoran, bukan di sini, tapi adalah nilai di bagian poin 15 gitu. Nanti setelah ini selesai tinggal disimpan, kemudian kita tinggal cek nih bagian dari penyiapan SPT di sini statusnya biasanya nanti akan muncul SPT Anda sudah lengkap, siap dikirim. Seperti itu. Kurang lebih itu saja. Jika misalnya teman pajak ada kesulitan atau kebingungan bisa diulangin lagi videonya. Nanti habis itu bisa diskusi di channel Telegram untuk menanyakan lebih detail terkait teknisnya, dan nanti juga teman pajak yang lain akan bantu menjawab karena kasus ini pasti akan dialami hampir semua wajib pajak gitu ya, baik di bulan Januari ataupun di bulan-bulan berikutnya ketika pegawai tetap di perusahaannya itu berhenti bekerja gitu atau sudah tidak menerima penghasilan. Baik, kurang lebih itu aja. Terima kasih. Selamat siang.